Halo semua, di video ini aku mau bahas mengenai soal UAS yang udah kalian kirim ya, minggu lalu kalau nggak salah. Jadi ada berapa soal, agak banyak sih, 15 atau berapa gitu. Ya coba kita breakdown soalnya, kita bahas ya. Dan soal pertama ini, soalnya kan apakah output dari penggalan algoritma berikut, artinya buat nyari output si algoritmanya ini gitu ya. Tinggal milih A, B, C, D atau E gitu kan ya. Di sini pertama kita lihat ada deklarasi variabel ya n sama dengan 2, kemudian di sini ada perulangan for p sama dengan 1 sampai n, kemudian outputin nilai perulangannya. Di bawahnya ada perulangan lagi Q sama dengan P itu n, artinya Q-nya nanti mulai dari nilai sesuai dengan nilai P-nya saat itu berapa gitu sampai dengan nilai ke n gitu, n-nya 2. Dan di sini n4 artinya perulangan ini selesai, kemudian di outputin nilai n-nya, pindah baris artinya mungkin nanti maksudnya line baru gitu, n line, kemudian nanti berulang lagi. Oke, kita coba breakdown. Ketika n-nya sama di deklarasiin 2, artinya kan p-nya kan p sama dengan 1 tuh n-nya 2, artinya bakal ada 2 perulangan pada skop yang besar ini gitu. Nah, skop besar ini tuh bakal ada dua buah perulangan gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat output p, artinya dia bakal ngoutputin nilai p saat itu gitu. Kalau p-nya sama dengan 1 misal, berarti kan nanti outputnya 1, p sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat yang pertama nilainya outputnya 1 itu ada berapa? Oh, ternyata semuanya A, B, C, D, E semuanya outputnya 1. Oke, berarti pas semua gitu. Kemudian kita lihat perulangan kedua, for Q sama dengan P to N gitu kan. Q-nya itu kan mulai dari P, P-nya kan tadi 1, jadi 1 to N, ada 2 kali perulangan gitu kan. Output Q. Nah, artinya Q-nya itu nanti apa istilahnya? Q-nya kan 1 nih. Nah, artinya ini di sini ada spasi, berarti tadi 1, kemudian ini spasi, outputin 1 lagi, berarti yang 1-1 ada enggak? Yang bukan 1-1. Nah, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Nah, yang itu 1-2, artinya dia enggak valid lah, udah tereliminasi gitu. Kemudian karena dia perulangan 2 kali, berarti 1, kemudian nanti ada spasi ya. 1-1 spasi 2. Jadi kan P-nya 1, kemudian perulangan kedua P-nya Q-nya 2. Nah, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-1, nah 1-1-2. Nah, 1-1-1 ini karena dia udah nggak valid nih, seret. Karena apa? Karena harusnya 1-1-2. Kemudian kita lihat di bawahnya. Oke, berarti perulangan ini udah selesai. N-nya itu kan berarti udah 2 kali. Perulangan ini 2 kali, udah selesai. Kemudian di sini outputnya, output N, artinya nanti outputin 2 gitu. Tadi kan 1-1-2, 2. Ada nggak 1-1-2-2 gitu? 1-1-2-2. Nah, ada kan 1-1-2-2, 1-1-2-2. Nah, ini enggak double karena 1-1-2 2-nya enggak ada. Karena seharusnya di sini ada output N-nya, berarti harusnya ada nilai 2-nya. Tapi karena ini enggak ada ya ini coret gitu. Kemudian pindah baris. Tentunya n-line kan. Nah, ketika ini udah ada perintah pindah barisnya, sebenarnya udah kita tahu dua jawabannya itu bakalan ini gitu. Kali ini jawabannya. Karena kalau meskipun itu kita lihat di sini kan berarti kan perulangannya masih 1. Jadi ada perulangan 1 kali lagi karena n-nya ada 2. Nah, berarti perulangan kedua nih. Spread output P, P-nya artinya mulai dari 2. Nah, sedangkan si A-nya ini dia kan 1-1-1, 1-1-2-2, enggak ada tambahannya lagi. Berarti ini udah enggak valid. Ya jawabannya B sebenarnya. Kalau kita cross check gitu kan. Output 2 berarti 2, benar kan? Kemudian masuk perulangan yang ini, 2 tuh 2. Nanti yang outputin Q-nya nilainya juga 2 gitu. 2 spasi. Karena ini perulangan sekali jadi outputin 2 ada. 2 aja. Kemudian outputin nilai n-nya lagi 2. Berarti emang jawabannya B gitu. Di sini jawabannya B. Gedein dulu. 40. Nah, jawabannya itu ada B. Oke. Udah, itu nomor 1 kurang lebih kayak gitu. Kalau dikonversi ke codingan kurang lebih seperti ini ya codingannya. Kalau kita cek setelah di run jawabannya 1122, enter 222 gitu. Oke? Gitu aja. Nomor 1. Oke, halo semua, lanjut nomor 2. Apakah output dari penggalan program berikut ini? Nah, jawab di kotak yang telah disediakan. Oke, di sini kita lihat ada satu buah program perulangan basisnya dual. Artinya kan ketika dual berarti satu blok ini bakal dijalanin. Aduh, kok nggak keluar?
Artinya satu blok ini bakal dijalanin dulu gitu kan ya. Baru nanti ketika selnya terpenuhi, nanti tinggal diulang lagi gitu. Nah, kita lihat di sini deklarasi I sama dengan 1. Udah do cout SP. Artinya ketika udah gitu, ini kan jawab di kode yang disediakan ya. Dia jawabnya di sini ya, gitu ya. Nah, sini tulis dulu SP gitu. Karena apa? Karena di sini apa sih namanya? Kok nggak mau pindah? Aduh. Aduh. Malah hilang. SP. Oke. Nah, ini. Kenapa SP? Karena di sini karena short SP kan. Artinya kan SP bakal di-outputin terlebih dahulu karena SP ini. Kemudian di bawahnya bakal dicek nih. I sama dengan 2 atau I sama dengan 3. Kalau kita lihat di sini deklarasi pertama I-nya itu kan sama dengan 1. Artinya tidak memenuhi kriteria ini kan. Berarti yang di dalam if-nya ini di skip gitu. Ini di skip. Itu berarti lanjut di bawahnya cout \n. \n itu sama aja kayak n line gitu kan ya. Artinya nanti di enter gitu. Enter. Berarti kalau ada output lagi berarti nanti di bawahnya. Kemudian ini I++, artinya I-nya tadi 1 kemudian nambah jadi 2 gitu kan ya. Baru dicek nih, while I kurang dari 5, I-nya berapa? Karena udah di plus, kemudian sekarang I-nya itu sama dengan 2. 2 kurang dari 5 enggak? Oh iya, berarti statementnya benar. Berarti nanti diulang lagi di sini. Di cout lagi, cout SP gitu kan ya. SP dulu, tulis SP dulu. 10. SP. Aduh. Nah, gini. Kemudian bawahnya nih dicek nih. Jika I-nya sama 2, sama dengan 2 atau I-nya sama dengan 3, maka outputin algo. I-nya sekarang posisinya 2 gitu kan ya. I-nya posisinya 2 artinya dia memenuhi syarat ini. Berarti maka dia bakal outputin si algonya ini gitu kan. SP kemudian nanti tambahi algo. Algo 40. Cakep. Oke. Nah, ini SP ada spasinya, spasi algo gini kan ya. Oke, lanjut. Cout n-line lagi, \n. Nah, berarti nanti di bawahnya lagi, di baris bawahnya lagi gitu. I++, artinya kan tadi I-nya 2 plus jadi I-nya nilainya 3 gitu. Nah, baru dicek nih di while-nya, I kurang dari 5. Bener nggak sih? I-nya kan 3 sekarang. Oh iya, ternyata bener. Berarti nanti diulang lagi. Outputin lagi SP 40. Oke. Nah, terus dicek nih. I-nya sama dengan 2 atau I-nya sama dengan 3. Oh, ternyata I-nya kan sekarang posisinya 3. Berarti nanti ngutputin nilai si algonya gitu. Atau gitu di copy aja. Algo 40. Pindah dulu. Ya, gini. Terus dicek lagi, dicek lagi? Terus backslash lagi, I-nya plus, sekarang I-nya 4. Ketika while I kurang dari 5 masih true ya, berarti naik ke atas lagi gitu. Output SP lagi. Itu terus saya sampai capek itu. Oke, output SP. Terus dicek lagi I sama dengan 2 atau I sama dengan 3, ternyata enggak karena I-nya 4, maka blok ini di skip. Terus cout n-line lagi, bawahnya I++, berarti sekarang I-nya 5. I-nya 5. Nah, ini kan dicek nih. Dia bakal true kalau I-nya kurang dari 5. Sedangkan sekarang I-nya itu nilainya 5. Artinya ketika dia masuk sini, while I kurang dari 5, artinya kan false. Nah, maka perulangan ini udah selesai. Jawabannya ini gitu. Oke, gitu doang nomor 2. Moga-moga bener ya. Oke, lanjut nomor 3. Di sini ada soal pilih A, B, C, D atau E, format yang mana yang benar transformasi dari penggalan algoritma berikut ke dalam bahasa C++. Artinya kita ngubah dari algoritma ini ke dalam bentuk source code gitu kan ya. Kita lihat di sini ada perulangan. Di dalamnya juga ada perulangan lagi. N4 kemudian di outputin X-nya gitu. Artinya nanti kalau kita lihat dari sini ya, artinya ini satu blok nih, satu blok. Terus ini juga satu blok lagi. Set 4 sampai N4 kan ya. Ini juga 4 sampai N4. Nah, di sini ada outputnya.
Cara paling gampang buat eliminasi adalah kita lihat blok mana yang outputnya itu di luar for-nya ini. Gitu. Kita lihat pertama ya. Di sini ada for satu bloknya ini kan ya for. Terus di dalamnya ada for lagi. Kalau nggak ada kurung berapalnya artinya cuma satu baris doang. Nah, sedangkan printf-nya ini posisinya di dalam blok pertama. Artinya yang A ini nggak memenuhi syarat. Oke, coret dulu biar gampang. Kemudian yang kedua kita lihat for P sama dengan 1 dan sebagainya. Oke, ini blok pertama. Kemudian ini blok kedua. Oke, masih memenuhi yang ini, masih bisa. Kemudian yang ketiga kita lihat ini for artinya satu baris ya. Berarti ini kalau for-nya di sini berarti ini masih satu blok sini. Satu blok. Sebenarnya dia masih satu blok dengan ini. Jadi karena for-nya ini bloknya masih for ini, jadi dia ini masih satu scoop gitu. Oke, ini masih memenuhi. Kemudian yang keempat ini juga masih memenuhi kalau kita lihat ini satu blok. Kemudian for-nya ini masih berada di lingkup for yang Q ini masih ada di lingkupnya for P gitu. Jadi ini masih. Yang D kita lihat yang E di sini for-nya satu blok ini. Aduh, kelebihan. Enggak apa-apa lah. Terus di sini ada for lagi satu blok ini, sedangkan print-nya di dalamnya, berarti ini udah nggak memenuhi. Coret. Oke, masih ada 3 kemungkinan. Kita analisis lagi. For P sama dengan 0 to N. Kemudian berikutnya for Q sama dengan 1 to P. Artinya dia naik-naik terus gitu. Yang atasan increment terus gitu. Kita lihat di sini. For P sama dengan 1, P kurang dari N, P plus. Nah, ini benar. Cuman, apa istilahnya? P-nya kok mulai dari 1 gitu kan. Sedangkan ini mulainya dari 0. Nah, maka ini udah dieliminasi. Kita lihat yang keduanya. For P sama dengan 0, for P sama dengan 0, kurang dari N, P plus. Oke, benar pertama. Dan yang kedua kita lihat. For Q sama dengan 1 to P. Artinya Q-nya mulai dari 1, kemudian ke increment terus sampai nilainya itu P gitu. Nah, artinya kan yang kedua itu increment tuh. Karena P sama dengan 1 to Q sama dengan 1 to P gitu kan. Kita lihat yang increment mana. Nah, ini kan Q sama dengan P. Ini udah salah nih sebenarnya. Karena Q-nya tuh mulai dari 1 gitu. Q mulai dari 1 kan salah. Q kurang dari 1 juga salah. Dan ini juga decrement bukan increment. Artinya ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Gitu. Nah. Oke, gini doang. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 soalnya. Oke. Untuk soal nomor 4567, jawab di kota yang telah disediakan apa output dari program berikut. Wah, ini malah 4 poin ini. Oke, kita lihat penggalan codingannya. Bukan penggalan, sini full codingan malah. Include IOStream dan sebagainya. Kemudian di sini ada deklarasi variabel global ya. Ini global. Ya, ini intinya tulisan global gitu loh. Oke, kemudian void OAS, ya, ini hapus aja deh. Nah, void OAS di sini ada 2 parameter. Ini prosedur ya. Ya, fungsi prosedur karena nggak ada nilai returnnya nanti. Di sini ada 2 parameter, integer A dan integer pointer C. Jadi ini satunya referensi ke memorinya langsung gitu. Jadi nggak pas p value gitu. Yang pas p value kan ini gitu. Nah, kemudian kita lihat di mainnya. Di mainnya ini ada deklarasi 2 variabel lagi, A sama C. Di sini ada inputan pertamanya thread. Kemudian di sini suruh outputin gitu kan ya. Cout A B C gitu. Ya udah tinggal ditulis saja A B C. A-nya itu 2, di sini 2. Kemudian B-nya berapa? 1. Kemudian C-nya itu 2. Oke, tinggal dirapiin. 2. Kok 2 sih? Ini 3, sorry. A-nya isinya 3. Oke. Kemudian si B isinya 1, yang C isinya 2 gitu. Oke, jadi baris pertama yang nomor 4 itu, yang nomor 4 ini isinya kurang lebih kayak gini, 3, 1, 2 gitu.
Oke, lanjut. Yang kedua, di sini ada pemanggilan prosedur UAS ngirim parameter A sama referensi C gitu. Artinya nanti kalau kita masuk di UAS sini, intinya A-nya itu nanti nilainya 3, C-nya nilainya 2 gitu, masuk 2. Itu kan ya. Tapi yang C ini bukan pas p-value, jadi yang ke copy nggak cuman nilai 2-nya doang, tapi juga variabel C-nya. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, A sama dengan B plus pointer C. Kemudian pointer C sama dengan 10 plus B. Kemudian B sama dengan 5 main pointer C. Jadi kalau kita analisis baris berikutnya itu kan suruh ngotputin A, B sama C lagi kan. Kalau kita lihat di sini A-nya, A di sini kan dia variabel pas B value. Artinya ketika ini 3, kemudian A sama dengan B plus pointer C. B-nya kan udah ada global nih, nilainya 1. Artinya A-nya nanti 1 plus pointer C-nya 2. Berarti nilainya 3. Nilai A itu sebenarnya nanti hasilnya 3 gitu. Cuman karena nilai 3 dari scope lokalnya ini ya, cuman karena dia scope-nya lokal dan enggak direferensi ke variabel langsung secara kayak beda kayak C ini ya, referensi pakai pointer, maka 3-nya ini bakal hilang gitu, ke destroy ketika dia keluar dari void-nya. Makanya kalau di sini di outputin A dari sini nilainya bakal 3, tapi 3-nya bukan ngambil dari nilai ini, tapi ngambil dari nilai yang pertamanya ini gitu. Oke, A-nya itu nilainya 3. Kemudian berikutnya di sini ada, ini kan ngirim pointer C nih. Nah, ngirim pointer C, di sini pointer C. Pointer C sama dengan 10 plus B. B-nya berapa? B-nya kan 1 tadi nih. Berarti isinya adalah 10 plus 1 berapa? 11. Nah, karena dia referensinya pointer, referensi bukan pas b-value ya intinya. Pointer C sama dengan 10 plus B, 10 plus 1, 11 gitu. Jadi nanti nilai C-nya ini, C-nya itu nanti nilainya 11. Gitu. Kemudian nilai B-nya berapa? B-nya kita lihat di sini. B-nya itu kan sama dengan 5 kurangi pointer C. 5 ya, 5 kurangi pointer C. Pointer C kan 11. 5 kurangi 11 itu nilainya min 6 gitu. Gitu. Jadi ini kita rapiin dulu ya. Min 6, ini 11, 3. Nah, jadi outputnya kurang lebih kayak gini. Nah, kenapa sih B ini walaupun dia bukan pass by, meskipun dia pass by value, tapi kenapa kok B-nya ikut keganti? Karena B-nya di sini dideklarasiin sebagai global, variabel global. Jadi apa yang kita ubah di sini juga ngaruh ke variabel B-nya gitu. Begitu. Beda sama si A. Si A kan tadi deklarasinya scope-nya scope lokal ya, lokal main gitu kan ya. Makanya ketika dia di sini diubah, ketika keluar ini ya hilang karena deklarasinya cuma lingkupnya ini gitu. Beda sama B yang dideklarasikan secara global. Ketika global dia berlaku di main, dia juga berlaku di void-nya ini gitu. Jadi kurang lebih jawabannya ini 3 min 6 sama 11 untuk yang baris ke-5. Oke, lanjut ke baris ke-6. Di sini dideklarasikan ulang ya. A-nya sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 3. Kemudian disuruh outputin A, B, C. Ya udah, karena ini nggak ada perubahan sama sekali, ditulis saja 2, 4, 3. 2. Kemudian di sini 4. 4. Kemudian di sini 3. Oke. Terus dipindah biar lebih rapi. Oke. Di sini 243 ya, 243. Kita lihat di sini dipanggil lagi UAS. UAS. Cuman perempatan parameternya agak beda. C, pointer A gitu. Nah, di sini ketika kita mainan kayak gini ya. Terus dulu ya biar bisa kepake lagi. Oke. Ganti warna dulu.
Sip. Nah, kita lihat C pointer A. Nah, jadi artinya nanti yang dimasukin di parameter pertama ini dia nilainya itu 3 karena kita ngirimnya nilai 3 ya di sini 3. Terus yang di pointer C ini dia masukin nilai A-nya nilai 2. Jadi referensinya bukan variabel C lagi tapi variabel A gitu untuk referensinya. Nah, di sini gini kan suruh ngutputin A, B sama C gitu kan ya. Kita lihat di sini kalau kita breakdown nilai A di sini A sama dengan B plus pointer C gitu. Nilai A-nya itu sebenarnya ini nggak kepake sih ini gitu. Karena ketika kita ngisi ini ya mungkin kepakainya di scope lokal doang. Ketika dia keluar terus kembali ke main, dia bakal ke destroy. Artinya dia hilang gitu nilainya. Jadi mungkin bisa dibilang kita mengabaikan nilai A-nya ini gitu. Mungkin kita langsung loncat ke pointer C. Yang mana ini tuh referensi dari variabel A yang di sini gitu. Kita lihat pointer C sama dengan 10 plus B. Berarti 10 plus B. B-nya itu nilainya berapa? B-nya nilainya 4. Nah, jadi karena referensinya C ya. Jadi 10 plus B, B-nya 4, artinya hasilnya adalah 14 gitu. Meskipun dia pointer C, tapi karena dia referensinya ke A, nanti dia outputnya itu 14. Si A-nya itu nilainya 14 gitu. Jadi di sini nanti 14. Karena dia referensi dari variabel A. Kemudian nilai B-nya. Nah, di sini B-nya kan ada perubahan nih. Aduh, min berapa? Ini berapa lagi tadi? Ini kalau nggak salah pointer C ya. Kehapus ya. Ya, ini pointer C. B-nya kan 5 kurangi pointer C. Pointer C-nya berapa tadi? 14. 5 kurangi 14 berapa? 9. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir nilai C-nya gitu. Karena nilai C-nya di sini kan karena ya, meskipun dia masukin ke parameter ini tapi di sini nggak di ketika keluar udah ke destroy ya, jadi nilai C-nya tetap pakai yang ini gitu. Nilai C-nya tetap 3. Begitu. Oke. Terus tinggal dirapiin. 3, ini 9, ini 14. Oke, kurang lebih kayak gitu hasilnya. Nah, jadi ini kan hasil dari yang ke-7 gitu kan ya. Hasil dari nomor 7, atasnya 6 yang outputin biasa gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gini jawabannya. 312, 3 min 6, 11, 243, 14, 9, 3. Kalau kita cross check pakai codingan, ini kebetulan aku udah bikin codingannya. Kalau aku cross check hasilnya sama ya. 312, 3 min 6, 11, 243. Oh, ini min 9 ding, sorry. Tadi kan dikurangi ya ini. B-nya kan dikurangi. Jadi ini min 9. Min 9, 14 min 9, 3. Oke, gitu aja. Nomor berapa tadi? 4 sampai 7. Moga-moga nggak salah sih. Oke, ini lanjut nomor 8. Apakah output dari panggalan program berikut? Nah, di sini ada kita lihat ada codingan ya. Integer x sama dengan integer x di array ukurannya 3, isinya 10, 20, 30. Terus di sini ada array juga y. Ukurannya 6 dan di sini ada i. Kita lihat di perulangannya itu i sama dengan 0, i kurang dari 6, i plus plus saja. Nanti dia bakal perulangan sebanyak 6 kali. 6 kali perulangan, dan di sini y sama dengan y ke i sama dengan x indeks ke i per 2 plus indeks ke i mod 3 gitu. Dan di sini tinggal diotputin y ke i nya itu berapa gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat y ke i, kita langsung masuk aja ya perulangan pertama gitu. Di sini kan x nya i per 2, ketika dia perulangan x nya kan mulai dari 0 nih. Oke, x-nya ke 0. Dia berarti kan i per 2. 0 bagi 2 berapa? 0 kan? 0 bagi 2, 0. Terus ditambah 0 mod 3. 0 mod 3 ya 0 gitu. Jadi indeks x indeks ke 0 tambah x indeks ke 0 berapa? Indeks ke 0 kan ini. Berarti 0 tambah 0. Berarti 10 tambah 10. Berarti di sini jawabannya 20 gitu. 20. Oke, kemudian nanti di endline, artinya nanti baris bawahnya gitu. Oke, itu doang.
Kemudian di sini berikutnya, perulangan berikutnya itu berarti indeks i-nya kan 1, i-nya nilai ke 1, i-nya nilai ke 1. Nah, ketika nilai ke 1 berarti i per 2, 1 per 2 berarti kan 1 ya. 0, 1 per 2 itu 0, karena dia bentuknya integer. 0 plus dengan 1 mau 3, 1. Jadi kan indeks ke 0 tambah indeks ke 1 gitu kan. 10 tambah 20. Nah, nanti jawabannya itu 30. Jawabannya 30. Gitu. Kemudian lanjutnya. Ini berarti kan kemudian di outputin di inline baru nanti i-nya jadi 2. Ketika i-nya 2, berarti di sini i per 2 per 2 berarti kan 1 ya. 1 plus 2 mau 3 berarti 2. Indeks ke 1 tambah indeks ke 2, 20 tambah 30. Jadi jawabannya 50. Kemudian lanjut lagi, berarti indeks ketiga sekarang. Indeks ketiga. Nah, di indeks ketiga ini berarti kan 3 per 2 itu kan 1. 1 plus dengan 3 mau 3 berarti kan 0 ya. 3 mau 3 0. Nah, di sini hasilnya adalah 1, 2, 30 gitu. 30. Kemudian lanjut i-nya ke 4. Oke, i-nya ke 4 berarti i per 2, 4 per 2 hasilnya 2 ditambah dengan 4 mau 3 berarti 1. Berarti nanti 2 plus 1, di sini 2, 2-nya itu 30, terus satunya 10, berarti hasilnya 40. Terus terakhir, oke, 5 e per 2, 5 bagi 2 itu 2, ditambah dengan 5 mau 3 itu 2. 2 tambah 2 berapa? 30 tambah 30 hasilnya 60. Oke, kurang lebih kayak gini sih. Kita cek coba, ini aku udah buat codingannya. 10, 20, 30. Nah, 20, 30, 50, 20, 30, 50, 30, 50, 60. Loh, kok 40? Nah, kita cek lagi nih. Berarti indeks ke 1, 0, 1, 2, 3, 4. Indeks keempat ya. I per 2 itu kan 2. Oh iya, 2. Aduh, sorry. I kedua, I-nya 4 bagi 2, 2. Kemudian I-nya 4 mau 3, 1. 2 plus 1. Oh ya, sorry. 2-nya kan 30, satunya kan 20 nih. Berarti ini 50, bukan 40. Salah ngitung. Oke. Jadi kurang lebih kayak gini sih jawabannya. 20, 30, 50, 30, 50, 60. 20, 30, 50, 30, 50, 60. Oke. Jawaban dari nomor 8-nya kurang lebih kayak gini. Semoga nggak salah lagi gitu. Oke, itu aja. Yuk, lanjut nomor 9. Di sini buatlah penggalan program dalam bahasa C dari penggalan algoritma berikut. Jawab di kotak yang disediakan. Di sini ya berarti ya. Di sini kita lihat ada deklarasi variabel A, kemudian ada repeat until, berarti artinya dia nanti adalah sebuah perulangan. Di sini ada if else, oke, if else, dan di sini ada apa namanya, assignment si variabel gitu. Oke, coba kita ketik ya di sini ya. Jadi kan suruh coding di bahasa C ya. Include IOString. Ini renew ini 30 aja lah. Oke, include IOString, terus di bawahnya, ganti. Aku gak mau sih. Ya, sys std dari cermin. Oke, nah di sini kok coba. Nah, di sini kan ada A sama dengan 10 ya. Assignment integer A sama dengan 10. Jadi kalau ada tanda ini, tanda panah kayak gini, itu artinya nanti dia ngisi variabel gitu 10. Repeat until artinya nanti dia kayak semacam duel gitu.
terus nanti ada while-nya, while di sini while nilainya a kurang dari 1. Jadi dualnya kondisinya gitu kan, gini repeat until-nya a kurang dari 1. Oke. Terus tinggal dimasukin aja di codingannya gitu. Misal di sini if a mod 2 sama dengan 1, kemudian dia di outputin di cout ya, cout sama dengan oke. Kemudian else sip, ini di cout dulu nih, cout sip gitu. Kemudian di if di bawahnya ada assignment variable a sama dengan a min 2 gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka kasih kurung kerawal di sini juga boleh. Tapi aku kalau cuma sebaris aku jarang ngasih kurung kerawal. Bebas sih sebenarnya. Tapi kurang lebih kayak gini sih. Repeat until, do while a kurang dari 1 benar. Kemudian if a mod 2 sama dengan 1, cout oke, then output kan oke kan gitu. Terus else output sip, else cout sip, and if artinya selesai perulangannya. Terus di sini ada a sama dengan a min 2. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk nomor 9. Oke ya. Oke, lanjut nomor 10. Apa output dari program berikut? Jawab di kotak yang telah disediakan. Di sini ada codingan ya. Di sini ada deklarasi variabel global, ada was, void was, kemudian ada prosedur was, ada fungsi x, dan di sini kita lihat ada deklarasi variabel lagi b sama c, terus ada pemanggilan prosedur wasnya gitu. Terus di sini outputin a b c. Nah, ini kan suruh outputin output dari program berikut. Kita tulis dulu aja a b c nya berapa. A b c a-nya 1, 40. Ini 40, terus B-nya itu 2. B-nya 2 di sini. Terus C-nya itu 3. Oke, kita rapiin dulu. Di sini 1, 2, 3. Terus kita lihat di dalamnya ini ada void was, integer b, terus ada integer pointer c. Ini ada dua variabel, satunya pass by value ya, satunya pakai referensi ke variabelnya langsung gitu. Nah, di sini cout a b c, pointer c. Nah, kita coba outputin dulu aja. Di sini kan langsung perintah coutnya nih. Jadi cout. Ini bentar. 1, 2, 3. Oh iya, ini kebalik. Sorry, ini kebalik. Ini sebenarnya ada anunya sih, urutannya 1, 2, 3 nya gitu. Berarti yang ini hapus dulu aja deh. Hapus. Sorry kebalik. Jadi kan karena gini nih. Karena ini kan sebenarnya manggil prosedur was. Sedangkan di prosedurnya ini sebenarnya udah ada perintah ini. Jadi outputinnya urutannya kayak ini aja. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3. Ada petunjuknya. Oke, kita outputin ya di sini. A-nya kan global ya tadi. Dia nilai A-nya 1. Terus nilai B-nya di outputin dari B juga 2, B-nya 2, terus nilai C-nya 3. Ya sama aja sih sebenarnya. Ya udahlah, terlanjur ya hapus juga. Oke, kita pindah satu persatu. 1, 2, yang ketiga. Oke. Terus kita lihat di sini ada prosesnya. Proses B sama dengan XA min C min pointer C. XA. Nah, kita kan jadi B-nya tuh manggil fungsi X yang dikirim itu parameternya
pakai variabel A gitu secara global ya. Berarti kan XA, X-nya itu ketika ini A-nya kan tadi 1 nih, berarti nilainya masuk sini 1, masuk ke fungsi X-nya, B-nya 1, 5 plus 1 berarti 6 gitu kan ya, berarti nilainya 6. Kalau dikurangi pointer C-nya tadi ada 3, 6 kurangi 3 berarti hasilnya itu ada 3 gitu. Berarti B-nya si out B, ini kan B ya, B-nya sama dengan 3 gitu. Terus lanjut, di sini pointer C sama dengan XB min A. Nah, pointer C XB, B-nya berapa? B-nya kan tadi 3 ya, B-nya kan 3 masuk sini, 3 masuk sini. 5 plus B, 3 tambah apa? 5 tambah 3 berarti 8. 8 berarti ini pointer C sama dengan 8 dikurangi A. A-nya kan tadi 1, berarti nilainya 7. Nilainya 7. Kok di sini sih? Berarti nilai dari C-nya, pointer C kalau dioutputin tuh nilainya 7. Kemudian nilai A sama dengan pointer C kurangi B. Pointer C-nya 7, B-nya 3, artinya nilainya 4. Di sini A-nya di outputin 4 gitu. Oke. Kemudian kemudian dirapiin dulu aja. Oke, 1 2 3. Oke, gini kan ya. Nah, terus ini kan di blok si fungsi UAS-nya ini kan udah selesai. Hasilnya output nomor 1, baris 1, baris 2. 1, 2 ini ya. Ini. Nah, terus sekarang outputin yang ini. Aduh, malah tak oret-oret. Outputin yang ini, ABC yang di fungsi main-nya gitu. Kalau kita lihat A-nya tuh nilainya berapa sih? Kalau yang di sini, karena A-nya itu kan dia variabel global. Jadi apa yang kita ubah di sini juga mempengaruhi nilai A-nya gitu. A yang di main-nya gitu. Jadi kan tadi A yang terakhir itu nilainya 4. Berarti di sini juga ketika di-outputin nilainya 4 gitu. 4. Kemudian nanti di sini B-nya karena dia skopnya itu global. Skopnya itu lokal. Jadi ketika B-nya meskipun di sini 3, tapi ketika dia keluar dari prosedur UAS-nya ini, maka dia ya nilainya balik lagi di deklarasinya sini. Karena di sini B-nya itu 2 ya, berarti isinya nanti 2 gitu. Di sini 2. Nilainya 40. Terus yang terakhir di sini pointer C. Pointer C yang ini ding. Ini kan C. C-nya kan dia karena di sini dikirimnya by reference atau address gitu. Nah, makanya apa yang kita ubah di sini, meskipun dia lingkupnya itu deklarasinya secara lokal, maka dia juga ikut berubah gitu. Karena di sini juga kita deklarasinya pakai pointer gitu. Jadi nilainya itu tetap 7. Sama kayak yang terakhir didapetin nilainya. Begitu. Make sense ya? Nah, gini. Jadi kalau lebih kayak gini outputnya 1, 2, 3, 4, 3, 7, 4, 2, 7. Kalau kita lihat di codingan aku udah bikin codingannya ya ini. Outputnya 1, 2, 3, 4, 3, 7, 4, 2, 7. Oke, sama ya. Berarti ya semoga aja nggak salah. Oke, kurang lebih kayak gini. Untuk nomor 10. Oke, lanjut nomor 11. Sini perbaiki penggalan program berikut agar dapat menampilkan output sesuai dengan yang diharapkan ini ya. Outputnya 1, 2, 3, 2, 3, 3. Nah, ada penggalan codingannya ini. Kita suruh benerin. Kita analisis coba ya. Kalau di sini ada perulangan mulai dari 0 sampai 3 tapi decrement. Nah, ini kan ketika dia depannya lebih kecil dari belakangnya 0 kan lebih kecil dari 3. Kalau dia di decrement dia artinya loopingnya nggak bakal selesai gitu. Artinya ini udah kejanggalan pertama itu di sini. Kemudian yang kedua itu for B sama dengan A, B lebih dari sama dengan 3, B plus sama dengan 2.
Di sini B-nya sama dengan A. Nah, kalau ini ada lebih besar itu kan artinya dia loopingnya nggak pernah selesai gitu. Artinya ini kejanggalan kedua. Kemudian di sini yang dioutputin A-nya, sedangkan A-nya 1 2 3. Memang 1 2 3, tapi perulangannya kalau misalkan dia ngambil nilai A-nya, yang kepakai cuman yang depannya doang gitu. Yang nilai-nilai di belakangnya juga nggak bakal kena. Oke, itu yang kejanggalan-kejanggalannya. Jadi bikin benernya gimana? Nah, kita bikinnya di sini. Include, saya gedein dulu. Courier new. Include ayo stream, nggak usah include deh, langsung aja ya for. Aduh, kok ngulang lagi. Nah, gini. Di sini ada for, terus kita mulai deh. Kita tulis dulu aja, terus kita revisi kejanggalannya apa. Oke, kita lihat di sini di penggalangan. Kok gedenya nanggung banget sih? 60. 90 berarti. Nah, pas. Di sini for A sama dengan 0, A kurang dari 3, A min. Kalau dia di outputin mulai dari 0 sampai dengan 3, artinya dia perulangannya bakal lebih dari 3 gitu. Sedangkan di sini nilainya itu cuma 1 2 3. Ada 3 buah doang gitu. Nah, oleh karena ketika dia perulangan cuma 3 kali, sedangkan mulai dari 0, nah perlu kita ubah. Misalkan mulai dari 1 gitu. Kemudian nanti di belakangnya bukan min tapi plus. Artinya apa? Biar si A-nya itu mencapai batasan yang diperlukan gitu. A-nya kan kurang dari 3 nih. Jadi kan kalau 1 nanti plus jadi 2 plus jadi 3. Kalau min kan A-nya kan jadi mulai dari 1 kan berarti 0, min 1, min 2, min 3, nggak bakal sampai kondisi ini gitu. Jadi baris pertama itu isinya kayak gini. Kemudian baris kedua. For B sama dengan A, B lebih dari sama dengan 3, B plus sama dengan 2. Plus sama dengan 2 itu sama aja plus B sama dengan B plus 2 gitu. Nah, kita lihat di sini, B-nya sama dengan A. Oke. Mulai dari A-nya, misalkan perulangan pertama itu isinya 1, mulai dari 1. Tapi mulai kejanggalan tuh di sini, B lebih dari 3. Artinya kan dia loopingnya kan nggak bakal berhenti terus dong, Bu. Istilahnya ketika B lebih dari 3 gitu. Ya enggak. Sedangkan ini bakal nambah-nambah terus gitu. Ya udah, ini berarti nanti diganti kurang dari sama dengan 3. Gunanya apa? Buat batasin perulangannya cuman 3 kali. Kalau kita lihat di sini ya maksimal kan 3 kali. Kalau misal kita mainan perulangan bersarang kayak gini ya, nested for gitu. Ini kan kita lihat tampilan pertamanya 1 2 3. Artinya kan ketika perulangan di dalamnya itu ngulangnya secara baris ya. Kalau perulangan yang pertama ini kan dia secara apa sih, ke bawah gitu, misal sebanyak berapa kali gitu perulangannya. Nah, kalau yang ke bawah ini kan secara ke samping gitu kan kalau outputin gitu. Jadi kurang lebih kayak gini sih, karena dia cuma 3 kali artinya dia perulangan yang di bawah tuh sebanyak 3 kali gitu. Dan kalau kita lihat di sini B plus sama dengan 2 itu nggak relevan. Karena apa? Karena kalau di sini dia incrementnya cuma 1 2 3. Artinya dia nambahnya tuh plusnya nambah 1 1 1 gitu doang gitu. Artinya di sini gantinya B plus gitu ya. Terus di bawahnya di cout A, kemudian ini ada spasi. Nah, wajar nggak sih kalau coutnya itu A? Kalau coutnya A berarti harusnya outputnya ketika ini A terus nih diulang 3 kali harusnya 1 1 1 2 2 3 gitu. Sedangkan di sini outputnya 1 2 3 2 3 3. Artinya apa? Artinya bukan cout A, tapi di sini cout B gitu. Kemudian yang terakhir cout backslash n. Nah, kalau di sini kan backslash n-nya ada 2. Wajar nggak sih? Kalau kita lihat di sini enternya cuma sekali doang, artinya nggak ada jeda lagi.
kalau kita backslash n 2 kali maka nanti bakal 1 2 3 enter berarti artinya ada jeda satu baris gitu di bawahnya, jadi nggak bentuknya kayak gini. Biar bentuknya kayak gini, kita logikanya aja kurangi 1 aja gitu buat n line-nya begitu, terus tutup. Nah jadi kurang lebih kayak gini sih kalau dicoba di run ya, di codingan gitu, bentukannya kayak gini, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk tulis nomor barisnya yang salah dan jawab perbaikannya, ya nanti tinggal disuaiin aja sih nomor berapa yang salah, kayaknya semuanya salah gitu, mulai dari 1 2 3 4 ya, perbaikannya kurang lebih kayak gini lah gitu, tinggal nanti ditambahin sendiri. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan ini udah aku coba di codingan, aku udah nyoba codingannya. A sama dengan 1, A kurang dari 3, A plus, B sama dengan A, B kurang dari sama dengan 3, B plus, C out B, dan seterusnya. Nah kalau outputnya kayak gini kurang lebih. Oke, 1 2 3 2 3 3. Oke, udah bener. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu jawaban nomor 11, semoga nggak salah. Oke, lanjut ke nomor 12. Output dari algoritma berikut. Di sini ada algoritma soal 3, ada satu buah prosedur cetak di mana parameternya itu ada n dalam tipe integer ya. Kemudian input i dalam tipe integer juga gitu. Nah, kita lihat di sini ya, deklarasinya ada satu buah char dan 2 buah integer i sama n. Deskripsinya kita pertama input n, input dengan digit terakhir nih Anda, misalkan aku input dengan nilai 3, misal ini inputnya, input berapa, n sama dengan 3 a, kemudian input a, input dengan huruf pertama nama Anda, misalkan aku isi r gitu. Jika n lebih dari 7, kemudian n-nya sama dengan n bagi 2. Nah, sedangkan n ku kan 3 nih, berarti ini nggak dilakuin. Jika n lebih dari sama dengan 4, kemudian n sama dengan n-2, n ku 3, berarti nggak dilakuin, skip. Nah, tapi di sini masuk nih, else if n kurang dari sama dengan 3, gitu kan. Kurang dari sama dengan 3 berarti masuk, then n sama dengan n plus 2. Berarti n yang sekarang itu kan berarti n sama dengan n plus 2, 3 tambah 2 adalah 5. Ini nilainya yang sekarang. Kemudian n if. Nah, di sini baru dimasukin i sama dengan n, berarti i-nya sama dengan 5. Ketika i lebih dari sama dengan min 2, lakukan outputnya, output a. Jadi nanti bakal lakuin output sebanyak berapa kali nih? Berarti kan i-nya kan mulai dari 5 lebih besar dari min 2, ya tentu. Jadi kita tulis dulu aja di sini 5. Kemudian nah gini, outputin a-nya, a-nya tuh r ding, kok 5. Oke, terus diulang lagi kan, di sini diulang lagi. i-nya i-1, berarti kan tadinya 5, ini posisi 5 terus 4, ketika 4 r lagi, kurangi lagi, 3 r lagi, kurangi lagi, 2 r lagi, kurangi lagi, 1 r lagi, kurangi lagi, terus 0 r lagi, kurangi lagi, terus min 1 r lagi, terus kemudian nanti min 2 gitu, min 2 masuk ya. Jadi kan nanti ada ini pertama, ini yang kelima, terus keempat, ketiga, kedua, ke-1, ke-0, i-nya sama dengan 0, i-nya min 1, i-nya min 2 gitu. Kemudian pindah baris, di enter. Di sini cetak n, i. Kita lihat prosedur cetak itu isinya apa aja sih. Di sini ya prosedur cetak. Saya ini pindah sini dulu aja deh. Prosedur cetak di sini ada deklarasinya nggak ada. Nah, di sini ada perulangan lagi nih, repeat until, do while. Kalau ini while doang, while. Kalau ini do while. Pertama deklarasiin n sama dengan n min 2 gitu kan. Nah, cetaknya kan ini parameternya n sama i ya, berarti ketika masukin, waduh iklan sih. Jadi di sini ada prosedur cetak ada 2 parameter n, i, berarti nanti masukin 5 sama i-nya berapa tadi? I-nya juga 5.
Enggak. I-nya itu main 2. Main 2. Karena udah habis di sini. Kalau aku nggak salah loh ya. Semoga aja nggak salah. Terus di sini repeat untilnya n sama dengan n min 2, berarti n-nya kan 5 nih. N-nya 5, 5 kurangi 2 itu berarti n-nya sekarang nilainya 3. N-nya nilainya 3, di sini 3. Output n, berarti nanti Berarti nanti outputnya itu di outputin n, n-nya awalnya 5, jadi 3. Gitu ya. 3, terus jika i sama dengan n, i-nya kan min 2. Iya nggak sih? Iya kan? I-nya kan min 2. Saya tak tulis biar nggak biar nggak lupa. I-nya sekarang itu min 2. Aduh, 12-an. Nah, I-nya sama dengan min 2. Di sini berarti ketika I sama dengan n, ya kan dicek nih I sama dengan n enggak. Kalau enggak berarti di repeat lagi, outputin lagi n-nya jadi 2. Cek lagi, ya enggak, oh ternyata enggak, repeat lagi, berarti tinggal 1. Dicek lagi, ya enggak, repeat lagi 0. Dicek lagi, ternyata enggak, terus min 1 sampai min 2. Nah, karena nggak cukup dikecilin dulu. Aduh, tetap nggak cukup. 40 aja deh. Saya tak pindah. Nah, di sini cukup gede reset. Besarin, oke. Kita analisis dulu ya. Sebenarnya udah kelihatan sih jawabannya di sini. Jadi karena dia n-nya itu dikurang-kurangi terus ya. Oh sorry, ini salah. Jadi n-nya tuh dikurangi 2 per 2 gitu. Pengurangannya 2. Jadi kan awalnya 3 nih. 3 di outputin 3, terus dicek benar enggak? Oh ternyata enggak. Berarti dikurangi 2, berarti 1 di sini. 1 ternyata, terus dicek lagi. Ternyata i-nya enggak sama dengan n, berarti masuk lagi ke sini gitu kan. 1 kurangi 2 berarti kan min 1. Min 1. Terus dicek lagi, i-nya sama enggak sih, kan i-nya tadi min 2. Oh ternyata beda lagi, terus diputar lagi. Berarti sekarang min 3. Min 1 kurangi 2 berarti min 3. Nah, outputin n. Terus dicek nih, i-nya sama dengan n enggak? Ternyata enggak. Nah, kemudian apakah di repeat lagi? Karena kalau kita lihat pengecekannya, i sama dengan i lebih besar sama dengan n. Artinya ketika i-nya itu udah lebih gede sama dengan n, berarti perulangannya selesai gitu. Jadi warna lebih hasilnya kayak gini, hasil outputnya. Ya, make sense ya. Jadi tinggal dikurang-kurangi aja. N-nya dikurangi, terus outputnya tampilin n, terus dicek kalau enggak, kalau iya atau enggak. Kalau misalkan sama berarti nanti outputin selesai, kalau misal enggak ya enggak usah di outputin gitu. Terus di sini jangan lupa ngecek di repeat untilnya. Kalau di sini karena i lebih besar dari n, maka selesai ya. Terakhir kan tadi min 3 nih, jadi min 3 lebih kecil dari min 2, artinya udah selesai. Ya udah selesai perulangannya, jawabannya ini gitu, dengan kondisi n-nya 3, a-nya sama dengan r gitu. Kurang lebih kayak gini, semoga nggak salah ya. Ini jawabannya. Ini jawabannya gitu. Oke, lanjut nomor 13. Sini ada potong, ada satu source code ya, algoritma. Dimana di sini ada min max, nim di sini. Terus integer main bla 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 bla. Ini ada perulangan min max. Baru di sini ada min max-nya. Ini prosedur min max-nya. Kayaknya ini perlu apa namanya? Perlu banyak, makanya aku bikin layer baru aja deh. Di sini kalau kita lihat ya, pertama aku masukin ini ya dulu aja, nimnya kita isi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya nimnya ada 9 digit tuh. Oke, isi 9 digit. Kemudian integer main-nya di sini dideklarasiin, i-nya
kemudian x-nya 0, x-nya 0, kemudian minnya sama dengan lim ke 0, berarti minnya saat ini nilainya sama dengan 1, kemudian max-nya sama dengan min, max-nya sama dengan 1 juga gitu, dengan nilai ini. Nah, kemudian di sini ada perulangan dari 1 sampai 9, berarti ada 8 kali ya. Ini 1 sampai 9 batasnya. Jadi ada 8 kali perulangan di sini. Dan perulangan itu kan manggil si prosedur min max-nya, terus di outputin nilai min max-nya. Nah, di sini kita lihat di prosedur min max itu ada beberapa ngirim parameter. Di sini ada integer i, integer pointer x, integer pointer min, integer pointer max. Nah, di sini kita masukin dulu aja sih. I-nya kan sesuai sama ini ya perulangannya. Berarti ketika I-nya sama dengan 1, jadi I-nya 1, nim ke 0. Ini kan bakal dicek nih. Nim ke I. Kalau I-nya itu 1, nim ke 1. Nim ke 1 tuh kurang dari min enggak? Maksudnya lebih kecil dari min enggak? Karena berarti kan ternyata enggak nih. Kita kasih spasi biar kelihatan. Pindah dulu. Oke. Gedein. Nah, gini lah. Oke, I ke 1 berarti kan indeks ke 2. Indeks ke 2. Indeks ke 1 nilainya 2. 2 lebih kecil dari min enggak? Minnya kan 1. Ternyata enggak. Kalau enggak, berarti di skip yang if yang pertama ini. Kemudian yang kedua, nim ke I ke 2 ya. 2 itu lebih besar dari max enggak? Oh, ternyata lebih besar. Berarti nanti max-nya itu sama dengan nim. Max-nya itu diganti dengan nim. Berarti nim ke I ya. Berarti nilainya ini ganti 2. Ini enggak berlaku. Ganti 2, terus pointer x-nya sama dengan i. Pointer x-nya kan namanya 0 nih. Ini diganti jadi 1. I gitu. Pointer buat biar yang variabel yang di sini, yang di main-nya ini juga ikut keganti gitu. Oke, ini kan udah, terus tinggal di outputin aja. Si out ke 1, i-nya ke 1, berarti nanti outputnya kurang lebih taruh sini ya, 1. Ini di blok dulu 1, terus x nya sama dengan berapa tadi? X nya 1 juga, 1 ya, nanti tinggal tambahin sih ke hilang lagi, ke sama dengan 1, x sama dengan 1, min sama dengan 1, max sama dengan 2. Begitu. Terus perulangan kedua ketika i-nya 2 gitu kan ya. Ketika i-nya sama dengan 2, berarti langsung masuk ke sini aja ya. Nim i kedua itu lebih kecil dari min enggak? Berarti kan di sini ya 3 lebih kecil dari min enggak? Jadi bawahnya nim ke 2 itu lebih besar dari max enggak? Ya, 3 lebih besar dari max, iya. Berarti kan diganti nih, max sama dengan nim ke i. Max-nya nilainya 3, kemudian x-nya nilainya 2 gitu. Oke. Terus di sini outputnya x berarti ke x ke i-nya kedua, terus x-nya sama dengan 2, terus min-nya masih sama 1, max-nya sama dengan 3 gitu. Terus di sini lagi i kedua, iterasi lagi i ketiga, i sama dengan 3. Nah, di i sama dengan 3 ini dicek lagi ya gitu terus saya sampai lebih kecil enggak, lebih besar ya, berarti kan karena 4 lebih kecil dari 1 kan enggak, lebih besar dari 3 iya, berarti ini 4
nilainya 4. Terus di sini X-nya ganti dengan I-nya I3 nilainya, dan tinggal diubah ke sini. Oke, diubah lagi. Ketiga, X-nya sama dengan 3, min-nya sama dengan 1, max-nya sama dengan 4. Terus iterasi lagi, I-nya sama dengan 4, I sama dengan 4. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Min-nya tetap, kalau kita lihat di sini ya, min-nya tetap. Max-nya yang berubah, ini berubah jadi 5. Nilainya 5. Terus ini juga berubah jadi 4. Terus di sini keempat, X-nya 4, min-nya 1, max-nya 5. Oke, lanjut. Ini I-nya 4, sekarang I-nya ke 5. Ini sama dengan 5. Jadi di sini ceknya sama aja sih. Min, max, X, I. Masih sama. Ini jadi berarti kan indeks kelima kan nilainya 6 nih, 6. Terus X-nya ganti jadi 5. Terus saya gitu. Ke 5, X-nya sama dengan 5, min-nya sama dengan 1, max-nya sama dengan 6. Gitu. Terus ketika I-nya 6 sama dengan 6, ininya ganti 7 karena indeksnya ke 6 ini ya. Terus ini ganti 6. Ke 6, X-nya sama dengan 6, min-nya sama dengan 1, max-nya 7. Oke, terus berikutnya I-nya 7. I-nya sama dengan 7, ini ganti 8. Di sini ya, karena nilainya 8. Terus di sini berubah juga ke 7, X-nya sama dengan 7, min-nya sama dengan 1, max-nya sama dengan 8. Kemudian ketika I-nya 8, I-nya sama dengan 8. Di sini nilainya 9. Ini ya berarti ya. Di sini ganti, ini tadi ganti 7 dulu. Sini ganti 8 sekarang. Min-nya tetap karena nggak pernah lebih kecil dari max-nya. Jadi di sini ke 8, X-nya sama dengan 8, min-nya sama dengan 1, max-nya sama dengan 9. Begitu. Oke ya, kemudian yang terakhir, ini kan perulangannya udah selesai sampai 8 kali kan. Udah 8 kali. Nah, sekarang tinggal ngutputin yang paling bawah ini, gitu, yang terakhir. Nah, tinggal diutputin aja di sini, gitu. Ke I-nya kan tadi 9 ya. Kenapa ke 9? Karena kan ini increment terus ya. 1 sampai ketika I-nya sama dengan 8 itu kan masih proses increment lagi plus 1 biar I-nya sama dengan 9. Ketika I-nya 9 kan karena nggak memenuhi syarat ini, jadi dia selesai perulangannya. Nah, oleh karenanya di sini I-nya tuh jadi 9 gitu. Nah, terus makanya di sini ke 9, X-nya masih 8, min-nya 1, max-nya 9. Jadi kurang lebih seperti ini jawabannya untuk kalau name-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya mungkin ini kekurangannya juga sih, karena harusnya tadi pakainya jangan name secara urutan kayak gini, tapi lebih variasi gitu. Jadi biar kita tahu bahwa berubah lah nilainya, tapi kurang lebih konsepnya kayak gitu. Jadi ketika di sini masuk nilai I-nya, nanti bakal dicek indeks NIM ke I-nya itu ke berapa. Nanti kalau dia lebih kecil ya tinggal diubah NIM-nya, minimalnya diubah. Kalau lebih besar maka maksimalnya yang diubah. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kurang lebih. Jadi nomor 13 kurang lebih kayak gitu jawabannya. Ini hasilnya kalau NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawabannya ini. Oke, gitu aja. Oke, lanjut nomor 14. Di nomor ini kita suruh ngutputin keluaran dari program.
Sini ada deklarasi global ya untuk variabel C, kemudian ada satu prosedur X di mana dia nampung 3 parameter A, B, C, satunya passway address, sisanya passway value. Sini ada deklarasi A sama B, terus dia ada assignment ya, B-nya sama dengan 3, kemudian A sini nilai A dengan satu digit terakhir name ya, misalkan aku ambil sampel 4 lah gitu, yang agak beda sama nilai 3-nya. Kemudian di sini ada pemanggilan prosedurnya. Ini prosedur ini dipanggil dan ada output ABC. Tapi sebelum kita outputin ABC, kita harus masuk ke prosedurnya dulu. Kita jalani prosesnya di dalamnya gitu. Coba kita breakdown prosedurnya. Di sini ada void x 3 parameter ABC, satu passway address ya, sisanya passway value gitu. Nah, di sini A sama dengan A plus 1, kemudian pointer B sama dengan 2 plus pointer B, C sama dengan A plus pointer B. Kita coba breakdown satu-satu gitu. Di sini kita lihat masukin parameternya B pointer B, reference A, kemudian C. Di sini meskipun ya namanya itu nggak sama, tapi nanti masukin posisinya tuh tetap sesuai dengan ini gitu. Jadi kalau misalkan di sini integer A, di sini kita masukinnya B, ya berarti nanti yang nempatin si integer A ini B gitu. Karena dia pas by value, maka yang dikirim cuma value-nya doang, yaitu B-nya 3, berarti nanti ini nilainya 3. Gitu. Kemudian yang kedua, di sini ada integer pointer B. Di sini kan yang dikirim reference dari A-nya ya, berarti nanti integer pointer B itu sama dengan A. Ya, sama dengan A dan nilainya itu 4 gitu. Nah, kemudian di sini terakhir ngirim C, dia pas by value juga, berarti langsung kirim value-nya aja 2 gitu. Di sini kita coba lihat A sama dengan A plus 1. Langsung kita jabarin aja ya di sini. A sama dengan A plus 1, berarti A-nya ambil yang ini ya, jangan yang ini. Jadi kalau kita udah masuk sini, masuk prosedurnya, variabel yang dipakai itu variabel yang ada di sini, di apa namanya? Yang ada di scope lokalnya gitu. Kalau misalkan A sama dengan A plus 1, berarti nanti 3 plus 1 nilainya 4 gitu. Kemudian B, pointer B sama dengan 2 plus pointer B gitu kan. Pointer B sama dengan 2 plus pointer B, berarti 4 plus 2 sama dengan 6 gitu kan ya. Kemudian C, nilai C-nya A plus pointer B, 4 tambah 6 nilainya adalah 10 begitu. A, B, C. Kemudian di outputin kan ini. Di outputin ABC, A-nya 4, B-nya 6, C-nya 10. Gitu. Lanjut. Karena kan prosedurnya kan dipanggil sekali doang. Jadi ya udah, ketika sekali ini manggil di bawah angkanya, terus selesai, outputin hasilnya ini. Nah, terus proses berikutnya itu kan ini outputin ABC yang di bawahnya nih. Tapi perlu diingat bahwa ini nilainya tuh udah ada yang keganti gitu. Ya, istilahnya begitu. Kalau kita lihat di sini ya, nilai A, karena tadi kita ngirim A-nya itu pas by address ke sini. Jadi nilai A-nya itu nyesuaiin sama apa yang ada di sini. Jadi pointer B itu kan reference dari A. Nilainya kan 6. Berarti nanti outputnya di sini 6. 6 terus B-nya kan di sini nih, pass by value. Tetapi karena pass by value yang dikirim di sini, which is itu variable yang A, itu kan scope-nya cuman lokal. Jadi ketika dia keluar dari void-nya ini sampai sini keluar, ya dia ke breakdown, hilang nilainya. Jadi nilai B-nya itu tetap ngambil dari yang sini gitu. 3. Nilainya berarti 3. Kemudian yang C itu kan dia variable global ya. Dan di sini kita juga ngubah nilainya gitu. Jadi ketika kita deklarasi secara global, entah kita ubah di main atau di prosedur X-nya ini ya, dia bakal berubah juga nilainya gitu. Jadi nilai 10 ya berarti ini nilainya 10. Berarti nanti hasilnya itu 4, 6, 10, terus 6, 3, 10. 6, 3, 10. Apakah benar? Coba kita lihat di codingannya. Aku udah bikin codingannya. Ini aku ganti dikit, mana ya? Ini aku ganti 4. Aku coba run ulang ya. Malah beda. 6, 3, 10. 6, 4, 6, 10, 6, 3, 2. Oh ya, sorry. Salah.
Jadi kenapa kalau di run di program kan 4610 632 ya, 4610 632. Nah kalau ini 6310 sorry, karena kenapa ini masih nilainya itu ini bukan 6310 tapi 632. Kenapa nilainya 2 bukan 10? Karena di sini C itu dideklarasiin ulang gitu. Si C-nya ini dideklarasiin ulang. Ini kan ada integer C nih. Kecuali kalau integer C-nya nggak ada, di sini langsung nulis C, berarti si C-nya ini ngambil dari variabel yang global. Tapi karena di sini itu ditulis ulang integer C, artinya yang segala yang masuk sini itu ketika lewat ini ya, integer C ini berarti dia skopnya lokal gitu. Jadi nilai 10 di sini yang dari C itu ketika keluar ya dia ke destroy nilainya gitu. Jadi balik lagi ke sini pakai nilainya yang 2. Untung dicek pakai codingan, salah ya. Udah lucu. Ya udah intinya ini sih. Beda sama beberapa soal yang atas tadi ya yang ada penggunaan variabel global. Jadi kalau pengen pakai variabel global ini nggak usah dimasukin, nanti langsung isi C ya itu otomatis pakai yang global. Tapi kalau kita deklarasiin ulang di sini integer C berarti makainya ya yang C-nya itu skop lokalnya ini gitu. Jadi makanya nilainya tadi 2. Jadi jawabannya untuk A-nya sama dengan 4 itu 4610 632. Ya kurang lebih kayak gini sih hasilnya gitu. Ya semoga nggak salah lagi gitu kan. Ini lanjut nomor 15. Bahan algoritma, flowchart dan program C++ untuk menginput suatu kalimat dan menghasilkan kalimat baru seperti contoh di bawah. Ketentuan input kalimat di program teman-teman hasilnya dibuat dan ditampilkan di function. Gunakan tipe data array, statement perulangan dan kondisional. Input kalimat di program utama hasilnya dibuat dan ditampilkan di function gunakan tipe data array of char ya. Jadi bisa diakali dengan string sih. Bisa pakai string gitu, statement perulangan dan kondisional. Oke. Kita lihat contoh tampilannya. Di sini ada kalimat teknik informatika UPN dan hasilnya UPN informatika teknik. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat cuma di reverse aja, yang awalnya di belakang berubah jadi depan dan seterusnya. Kayak outputnya dibalik doang gitu. Oke, pertama cara bikinnya gimana? Ini aku langsung coding aja sih, biar nggak ribet. Include stream using namespace integer main. Oke, kalimat. Nah, di sini aku mau bikin fungsi dulu, namanya pakai fungsi void aja deh, void reverse, dimana isinya nanti string inputannya sama ukuran dari si stringnya itu. Ini karena kalau kita inputin suatu string itu kan biasanya kalau kita mau ngecek ukuran stringnya itu sering berubah kalau dimasukin di fungsi gitu, nggak bisa gitu. Jadi kita langsung kirim aja ukuran size-nya barengan dengan waktu ngirim si stringnya gitu. Main string arr misal kita masukin cin, arr, kemudian kita bikin fungsinya dulu reverse string arr integer size. Nah, karena dia 2 parameter makanya kita ngirimnya pertama kirim si array-nya, kedua si panjang dari array-nya gitu, arr.length. Nah, kemudian di reverse ini karena aku pengen balikin, jadi pertama harus lakukan adalah aku harus mencak stringnya dulu. Jadi ketika nginputin sekalian dipecah sekalian langsung dibalikin gitu. Jadi aku butuh satu variabel temporary buat nyimpen sementara si stringnya, dan ini bentuknya array, misal aku kasih 1000 ukurannya. Terus aku butuh juga size dari array-nya ini gitu. Ya kita deklarasi 0 dulu deh. Terus di sini kita bikin perulangan, i sama dengan 0, i kurang dari size-nya, karena kita bakal mengulang si stringnya itu. Jadi kita bakal baca satu persatu karakter yang ada di stringnya itu gitu. Jadi di dalamnya jika kita ngecek nih, itu kan sebenarnya kalau dilihat ya, yang jadi patokan reverse-nya itu spasi ya, spasi. Jadi ketika satu kalimat, satu kata spasi,
terus kata lagi spasi ya kan, di reverse-nya berdasarkan spasinya itu gitu. Jadi kita cek si ARR itu sama dengan spasi bukan. Kalau dia sama dengan spasi berarti, jadi system tuh konsepnya gini, aku punya satu variable temporary, misalkan kita masukin nilai ke variabel tersebut. Ketika dia nemu spasi, maka oke, variabel sebelum spasi ini masukin dulu nih di satu array gitu. Jadi dia kesimpan dulu kata-katanya. Ketika setelah spasi nanti array-nya udah beda array lagi, udah beda indeks lagi. Jadi kita pakai konsepnya system plus buat nambahin gitu. Kemudian selain itu, maka masukin si temporary ke sistemnya. Itu sama dengan si ARR ini. Jadi gampangannya gini, misalkan aku inputin ini nih, misal di bawah sini deh, misal teknik informatika UPN. Jadi ketika aku baca satu persatu ya, dia ketika membaca teknik misal kan nemu spasi habis ini. Nah sebelumnya kan ini ada di time ke 0 gitu. Time ke 0 itu karena dia masuknya, dia kan belum nemu spasi, anggap aja belum nemu spasi. Nah waktu teknik kemudian spasi, sistemnya nambah, berarti nanti nambah jadi 1 ya, berarti nanti ketika kata berikutnya masuknya ya time yang kedua gitu, informatika. Kemudian ketemu spasi lagi, sistemnya nambah lagi, berarti time ke 2, kemudian UPN gitu. Jadi konsepnya gitu sih kalau dari aku ya, codingnya kayak gitu. Oke, sistem udah, terus sekarang bikin si outputnya gitu. Output gimana, kita output reverse-nya gitu. Nah buat output reverse-nya kita bikin for integer i sama dengan, nah karena kita pengen reverse itu balik dari yang paling belakang ke paling depan, jadi i nya aku isi size temporary-nya sistem, kemudian i nya lebih dari sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita bakal pakai si variabel pertama, indeks pertamanya, which is itu indeksnya itu adalah 0 gitu. Jadi kita sama dengan 0, kemudian jangan sampai kebalik i nya itu min gitu, karena dia bakal decrement dari nilai. Misalkan kalau tadi ada 2, berarti 2, 1, 0 gitu. Tinggal di cout-in aja, cout temp i gitu. Nah ini doang, kemudian kasih spasi, kemudian ini cout si n lainnya. Oke, kita coba bisa enggak ya, reverse.cpp kita jalanin, misalkan teknik informatika UPN. Nah udah kebalik kan, UPN informatika teknik. Jadi kurang lebih kayak gini sih cara bikinnya. Perkara nanti flowchartnya gimana dan algoritmanya gimana ya silahkan kalian tinggal convert aja ini ke flowchart dan algoritmanya. Gampang kok ini, cuman ya kayak gini doang sih. Oke, mana tadi? Nah ini udah done. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nomor 15. Oke, lanjut nomor 16. Nomor 16, berikut program utama untuk menginput sebuah bilangan bulat dalam satuan milimeter. Lengkapi dengan membuat fungsi untuk mengkonversi inputan bilangan milimeter tersebut ke dalam satuan kilometer, meter, sentimeter, milimeter, dan hasilnya ditampilkan di program utama. Bilangan hasil bulat tidak desimal 1 kilo sama dengan 1 juta milimeter, 1 meter 1000 milimeter, 1 cm 10 milimeter. Buat juga algoritma dan flowchartnya. Jadi ini ini algoritma potongan-potongannya. Jadi harapannya outputnya kayak gini ya. Oke, langsung coding aja. Sini kan include iStream using namespace main. Dan di sini kita bikin satu konversi. Kita deklarasiin dulu satu buah prosedur ya, buat konversi. Konversi dimana dalamnya ada integer bilangan, kemudian integer, ini bukan jam ya, mungkin integer kilometer gitu kali, integer meter, integer sentimeter, integer milimeter,
Dan karena di sini mintanya itu pointer ya, jadi ya kita tulis pointer aja gitu. Oke, di dalamnya kita inputin di sini ya, integer bilangan, kemudian nanti inputin bilangan. Oke, dan di sini kan hasil nampilin konversinya di sini nih, salah hasil konversi. Hasil konversinya kan nanti dalam bentuk apa namanya? Misalkan ini kilometer nih, kilometer. Terus nanti tulis kilometer, koma, kemudian nanti kasih meter misal. Tulis meter, koma, di sini kasih sentimeter gitu. Sentimeter, koma, ini terakhir milimeter. Kasih keterangan milimeter. Terus backslash n gitu kan ya. Nah, oleh karena kita butuh kilometer, meter dan sebagainya, ini deklarasiin dulu di sini kilometer, meter, sentimeter, milimeter gitu. Oke, dan di sini konversi bilangan kita panggil prosedurnya. Di sini masukin bilangan, kemudian kilometer kirim secara reference, ini juga sentimeter juga, dan terakhir milimeter. Gunanya apa? Biar kita bisa ngedit nilainya langsung di fungsi konversinya. Oke ya, nah, ini copy aja deh. Oke. Di sini untuk konversinya itu kan gimana ya? Oh, ini nggak usah pakai bintang. Langsung aja. Nah, dikonversi kan, kalau konversi kan istilahnya kayak kita konversi ke yang paling gede dulu dari milimeter, nanti konversi ke kilometer dulu, terus nilai hasilnya dikurangin dan seterusnya sampai sentimeter, terus nanti sisanya tinggal masuk ke milimeternya gitu kan ya. Berarti kan nanti kita nulisnya gini, kilometer sama dengan bilangan dibagi, tadi kan diketahui nih 1 kilometer itu 1 juta milimeter, artinya nanti dibagi dengan 1 juta. Terus nanti kita perbarui si bilangannya, si bilangan kurangi dengan kilometer dikalikan dengan 1 juta gitu. Ini yang untuk yang kilometer, konversi kilometer. Kemudian nanti ini berikutnya, ini yang konversi meter, pointer meter sama dengan bilangan bagi, kalau meter kan 1000 mm, berarti nanti pembagiannya bagi 1000. Terus nanti isi bilangan dikurangi, bilangan min sama dengan pointer meter kalikan dengan 1000. Nah, kemudian kita bikin konversi yang sentimeter, poin sentimeter sama dengan bilangan bagi sentimeter kan 10 nih, 1 cm 10 mm gitu kan ya. Baik, baginya 10, terus nanti bilangan dikurangi dengan sama dengan sentimeter dikali dengan 10. Nah, kemudian nanti sisanya masuk ke milimeter gitu. Jadi tinggal pointer milimeter sama dengan bilangannya gitu. Udah gini doang. Terus coba kita run ya. C++. Konversi bilangannya, terus kita outputin. Misalkan kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasil konversinya 12 km, 3, 4, 5 meter, 6, 7 cm, 8 mm. Sama ya gitu ya. Terus kita coba lagi. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasil konversi 0 km, 1, 2, 3 meter, 4, 5 cm, 6 mm. Nah, jadi kurang lebih kayak gini codingannya. Ya segini doang sih. Untuk soalnya kan sebenarnya ada buatlah juga algoritma dan flowchartnya, jadi ya silakan dikonversi sendiri lah. Caranya sama, codingannya sama, tinggal dikonversi aja ke flowchart dan juga algoritmanya. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu untuk nomor 16. Semoga nggak salah ya. Oke, lanjut nomor 17. Di sini 17 kita lihat ada suatu penggalan kode ya. Include void pecahan uang pecahan wah berhubungan karo wangi mari melek.
bikin nggak ngantuk. Oke, di sini ada fungsi main long uang pecahan. Ini ada daftar pecahannya dalam bentuk array, kemudian lembar. Lembar itu buat apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku kurang paham sih untuk lembar ini buat apa. Kalau kita lihat di sini jumlah uang kembali kita inputin, kemudian pecahan uang kembalinya ditampilin di sini. Uang pecahan. Oke. Kita lihat ini ada halaman lagi. Di sini kita bikin fungsi void banyak pecahan gitu. Tambahkan kode program di fungsi program banyak pecahan di atas untuk membantu kasir swalayan untuk memisahkan pecahan uang kembalian menjadi 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.500 dan 100. 200 nya nggak ada. Ada 200 nya harusnya, ini kelewatan mungkin ya. Oke lah, buatlah juga algoritma dan flowchartnya. Oke, kita coba bikin codingnya dulu ya. Include stream using space std, kemudian integer min. Oke ya. Di sini kita lihat yang atasnya dulu tadi. Pertama bukan yang ini. Nah, void banyak pecahan. Di sini kita bikin satu prosedur void banyak pecahan. Oke, isinya long uang, long pecahan. Oke, di sini void banyak pecahan, long uang, long pecahan. Oke ya. Terus di integer min-nya isinya long uang, pecahan, ada 9 pecahan sama dengan 50.000, 20.000, 10.000, terus 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100. Oke. Terus ada juga integer lembar. Jujur aku nggak tahu integer lembar ini kepake buat apa sih. Coba kita lihat nanti apakah kepake atau enggak. Cout jumlah uang kembali RP berapa tadi? RP in. Oke. In uang. Terus di sini ada lagi pecahan uang kembali, n line. Oke, terus kita manggil prosedurnya banyak pecahan. Di sini kirim uang sama pecahannya. Uang artinya nominal yang kita inputin ya. Oke, pertama yang harus kita lakuin adalah kita harus tahu. Ini sebenarnya konsepnya sama kayak yang nomor 16. Ini kosongan sih. Nah, sebenarnya sama konsepnya kayak yang nomor 16, dimana ini kan kayak konversi gitu kan ya, tinggal dibagi-bagi dan sebagainya gitu. Jadi pertama yang harus kita lakuin adalah kita bikin satu buah perulangan gitu ya. Satu buah perulangan. Ini kan ada 9 pecahan, berarti nanti perulangannya dilakukan sebanyak 9 kali, mulai dari 0. Bebas sih mau mulai dari 0, 1 atau berapa, sama aja. Kemudian kita bakal karena ini sebenarnya konsepnya sama, cuman karena udah ada pecahannya, jadi kita tinggal manggil-manggil pecahannya gitu. Konsepnya kan ketika kita bikin kembalian, misalkan 25.000, berarti kan nanti munculnya 20.000 sama 5.000-an gitu kan ya. Nah, sedangkan pecahannya ada banyak dan kita harus ngecek satu-satu kira-kira itu biar bisa 20.000 sama 5.000 doang yang keluar tuh gimana sih. Nah, caranya tuh kalau dari aku ya, ini pertama kita bikin perulangan dulu. Kita bakal cek si uang ini kalau dibagi sama si pecahan yang ke i, itu dia hasilnya 0 atau enggak. Kalau dia hasilnya enggak sama dengan 0, artinya uang itu bisa dibagi dengan pecahan tersebut kan. Maka kita tinggal outputin aja sih pecahannya gitu. Misalkan RP pecahan ke i gitu. RP pecahan i. Misalkan sebanyak berapa, berarti nanti ada hasilnya
banyak pecahan, misal banyak pecahan sama dengan uang dibagi dengan pecahan ke I gitu. Jadi misalkan berapa buah gitu, misalkan banyak pecahan terus lembar, atau ya lembar aja lah. Walaupun nanti kalau koin tuh nggak bisa dibilang lembar ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, terus ini kan udah kita ada katakanlah 25.000 nih. Kan kalau pertama dia ngecek uang pecahan ke 0 itu kan 50.000. 50.000 sama dengan 0 nggak sih kalau 25.000 dibagi 50.000? Berarti kan apa istilahnya? Hasil baginya tuh gimana caranya biar dia nggak sama dengan 0 gitu. Kalau hasil baginya sama dengan 0 artinya dia nggak bisa dibagi gitu. Nah itu kan sama dengan 0, berarti nggak dilakuin apa-apa. Terus turun lagi ke yang pecahan kedua itu 20.000. 25.000 kalau dibagi pecahan 20.000 itu kan sisanya 1. Jadi ada masuk sini banyak pecahannya, terus uangnya, uang 20.000 bagi pecahan berarti kan 25.000 bagi 20.000 kan 1. Jadi nanti pecahan 20.000 itu banyak pecahnya 1 lembar. Terus masih ada sisanya. Nah sisanya tuh buat uangnya tuh dikurangin sama dengan si banyak pecahan dikalikan dengan pecahannya gitu. Jadi misalkan uangnya tadi 25.000 dikurangi sama banyaknya pecahan 20.000 dikalikan dengan 1 lembar, berarti sisa uangnya nanti 5.000 gitu. Nah nanti dicek lagi si uang bagi pecahan 5.000 dibagi, ini kan pecahan ketiga 10.000, 5.000 bagi 10.000 itu bisa nggak sih? Oh ternyata hasilnya 0, berarti nggak, diulangi lagi. Oh 5.000 dibagi 5.000 itu hasilnya sama dengan 0 nggak sih? Enggak, 5.000 bagi 5.000 itu kan hasilnya 1. Artinya ketika hasilnya 1 dia bisa masuk nih, pecahannya tuh bisa dipakai buat hasilnya itu gitu. Jadi nantinya banyak pecahannya tuh nanti uang bagi pecahan 1 ya, berarti si out pecahan 5.000 banyak pecahan 1 lembar gitu. Oke, kurang lebih kayak gini codingannya, kita coba jalanin ya. Semoga nggak salah gitu. Pecahan kita run, misalkan jumlah uang kembali 25.000, pecahan uang kembali 20.000 selembar, 5.000 selembar. Ini aku kasih inline dulu. Oke, kita run ulang 25.000. Oke, sip. Misalkan 37.500, 20.001, 10.001, 5.001, 2.001, 501. Kalau misalkan 43.300. Oke ya, jadi 20.000 2 lembar, 2.000 1 lembar, 1.000 1 lembar, 200 1 lembar, 100 1 lembar. Oke, kurang lebih kayak gitu codingannya yang udah ya, kayaknya sih udah bener sih. Jadi kurang lebih kayak gini codingannya. Untuk apa tadi? Untuk algoritma dan flowchartnya silahkan kalian bikin sendiri. Aku rasa kalian udah pada bisa lah bikin algoritma dan flowchartnya kayak gimana gitu. Oke, basisnya kayak gini codingannya, dan ya semoga bener lah ya. Oke, itu aja ya untuk nomor 17. Ini nomor terakhir 18. Berikut program utama untuk menginput sebuah bilangan bulat dan dalam satuan detik. Lengkapi dan buatlah prosedur atau function untuk memprovinsi inputan bilangan detik tersebut ke dalam satuan jam, menit, dan detik, dan hasilnya ditampilkan di program utama. Kita lihat strukturnya kayak gini kurang lebih. Mainnya dari sini ada function, ya bisa prosedur, bisa fungsi. Di sini ada variabelnya bilangan, sama suruh melengkapi variabel yang diperluin. Terus bilangan kita inputin, ini asumsinya dalam bentuk detik ya di sini. Nah dalam satuan detik. Kemudian lengkapi pemanggilan fungsi dan menampilkan hasil konversi. Di sini kita terakhir bikin fungsinya gitu. Sebenarnya ini konsepnya sama kayak yang atasnya kayak gini, sama yang sebelumnya, cuma konversi kayak gitu. Kita coba bikin dari awal ya. Ke kayak stream using namespace std integer main. Oke. Kita bikin fungsi katakanlah void konversi gitu, ada bilangannya. Terus karena kita akan konversi jam, menit ke detik, dan itu
nampilinnya di main, jadi kita pakai dia pointer gitu, misalkan integer jam, integer menit, kemudian integer detik gitu. Oke, kemudian kita copy untuk ditulis di bawahnya. Oke, terus di sini ada integer bilangan, kita cout-in si bilangannya. Di sini sein bilangan. Oke, terus lengkapi pemanggilan fungsi, berarti nanti kita manggil konversinya di sini. Ini ada bilangan, terus nanti karena kita ingin ngubah si nilai kayak jam, menit, dan detiknya di fungsinya ini, jadi kita kirim langsung lewat sini gitu. Jangan lupa pakai tanda dan gitu, jam buat referensi memori, menit dan detik gini. Terus ini di outputin kan hasil konversinya ya, maksudnya ada jam, terus misalnya jam, menit untuk hasilnya menit, kemudian detik untuk detik sama pixels n. Oke. Nah di sini ada pesan bahwa error sih sebenarnya, nggak di declare, makanya kita declare dulu di sini jam, menit, detik, detik. Oke, gini doang. Terus kita masuk ke bikin fungsinya gitu. Ada 4 parameter ya, satu parameter pass by value dan sisanya pass by reference atau pass by address gitu. Dan di sini kita bikin fungsi konversi sebenarnya sama kayak tadi, sama persis, cuman beda angkanya doang gitu. Jadi kita pertama kalau pengen bikin jam, pengen dapetin nilai jamnya, ya tinggal bilangan dibagi 3600, karena 1 detik kan 3600 jam gitu kan ya. Kemudian bilangannya kita kurangin biar bisa dapetin nanti sisa menitnya berapa, kemudian sisa detiknya berapa gitu. Bilangan kurang dari sama dengan jam kalikan dengan 3600. Dan ini untuk jam ya, ini untuk konversi jam. Kemudian untuk konversi menit sama dengan bilangan dibagi dengan 60, karena 1 menit dan 60 detik, bilangan kurang dari sama dengan menit dikalikan 60 gitu. Kemudian ini terakhir ya, sisa masuk ke detik. Jadi langsung aja pointer detik sama dengan bilangan. Oke ya, kalau kita coba jalanin, oke, plus konversi waktu, misalkan aku pengen bikin 3600 misalkan, berarti 1 jam 1 menit 0 detik, misalkan 3700, 1 jam 1 menit 40 detik, misalkan lagi 62, 1 menit 2 detik, misalkan 45 detik, ya udah. Satu lagi terakhir ini misalkan berapa, 127 misalnya, 2 menit 7 detik, ya kurang lebih kayak gitu untuk jawabannya. Dan untuk algoritma dashboardnya ya bikin sendiri aja deh, kalian bikin sendiri aja ya dari codingannya ini, kurang lebih kayak gini codingannya. Jadi itu sih, ada 18 soal dan udah aku ulas semua ya, semoga nggak salah sih akumulasinya, maksudnya bener semua gitu, semoga gitu kan ya. Oke, mungkin itu yang bisa aku lakukan buat bantu kalian persiapan UAS. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kurang lebih maaf ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Itu aja dari aku, bye.